Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita masuk dalam video pembelajaran kali ini yang berjudul Aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Sebelumnya kita ketahui bahwa aliran-aliran ini bermula pada saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Khalifah yang keempat. Nah, di sini di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, dan juga terjadi perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk perang Jamal itu bisa diselesaikan dengan cara damai, sudah berdamai pada akhirnya. Tapi ketika perang Siffin ini pasukan Ali hampir mendapat kemenangan, tetapi dari pihak Muawiyah si pemberontak tersebut mengajukan tahkim atau damai. Setelah itu Ali bin Abi Thalib menerima tahkim yang diajukan oleh Muawiyah dengan pasukannya, tetapi setelahnya Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut mengkhianati Ali bin Abi Thalib, dan disinilah dimulainya perpecahan umat Islam. Ada beberapa pendapat atau aliran. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Nama Al-Khawarij digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan membentuk kelompok sendiri. Ini bagi Al-Khawarij, penerimaan tahkim oleh Ali bin Abi Thalib ini dianggap melemahkan kekuatan Islam dan membuat Al-Khawarij ini merasa kecewa akibat keputusan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib dan membuat kelompok sendiri. Dalam aliran Khawarij ini terdapat beberapa sekte dengan doktrin ajarannya, yaitu yang pertama Al-Hakimah, dengan doktrin menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah. Lalu yang kedua Al-Zariqah. Setiap orang yang menolak ajarannya dan tidak berhijrah ke wilayahnya dianggap musyrik, boleh ditawan hartanya dan dibunuh nyawanya. Daerahnya sendiri disebut daerah Islam atau daerah Islam, dan di luar daerahnya yaitu daerah Al-Kufr, daerah yang dihuni oleh orang-orang kafir, sehingga ini sangat radikal. Sekte ini sangat radikal bahwa dia menganggap sesama muslim yang tidak mengikuti ajarannya, pendapatnya itu dinilai musyrik dan halal untuk dibunuh, serta hartanya itu boleh dirampas. Ini sangat radikal sekali. Yang ketiga, Al-Ma'idah berdoktrin bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir dan kekal abadi di dalam neraka, tetapi tidak untuk pengikut Al-Ma'idah yang tidak kekal abadi di dalam neraka meskipun melakukan dosa besar. Ini ya egois banget ya. Selanjutnya yang keempat, Al-Ajariyah, yaitu berpendapat lebih moderat dari Al-Zariqah, yaitu tidak wajib berhijrah ke daerahnya untuk orang yang menolak ajarannya. Untuk pengikutnya itu tidak wajib berhijrah ke daerahnya, tidak merampas harta perang kecuali harta yang orang yang mati terbunuh, tidak dianggap musyrik anak yang masih kecil,
Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita cinta seperti dalam Sahih Yusuf. Oleh karenanya, Al-Asy'ari dia menganggap bahwa surat Yusuf bukan bagian dari Al-Quran. Begitu sekali. Yang kelima, As-Sufriyah berdoktrin mirip seperti Az-Zaliqah, hanya lebih lunak. Berikutnya adalah istilah kufur atau kafir. Kafir memiliki dua arti. Yang pertama, kufur an-ni'mah atau mengingkari nikmat Tuhan, tetapi ini tidak berarti seorang muslim tersebut keluar dari Islam. Dan yang kedua, kufur billah, yaitu mengingkari Tuhan berarti keluar dari Islam. Ya, di sini. Selanjutnya yang keenam, al-ibadiyah, doktrinnya orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid. Nah, orang yang dimaksud kafir ini adalah orang yang kafir nikmat tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Yang dipandang sebagai tauhid atau daerah yang dikuasai oleh orang-orang Islam ini tidak boleh ditangi. Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Selanjutnya aliran Syiah. Syiah ini adalah penanaman terhadap orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendirian bahwa keimanan atau kekhalifahan itu berdasarkan penangkapan dan pendelegasian baik secara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi, dan mereka juga mempercayai bahwa keimanan itu tidak lepas dari anak turun Ali bin Abi Thalib. Syiah ini golongan yang sangat memuji Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, bahkan melebihi mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ada beberapa doktrin dari Syiah itu, yaitu katanya di dalam jiwa Ali bin Abi Thalib itu terdapat ulum ketuhanan, dan wahyu itu malaikat Jibril itu salah dalam penyampaian wahyu. Menurut Syiah ini, seharusnya wahyu atau Al-Quran itu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi malah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini terlalu berlebihan dalam mencintai atau mendukung Ali bin Abi Thalib sampai derajatnya Ali bin Abi Thalib itu diunggul-unggulkan melebihi Nabi Muhammad SAW. Nah, kritik-kritik Syiah dan doktrinnya, yang pertama Syiah Tabaiyah, yaitu Syiah yang berlebihan. Mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman nanti. Ini absurd banget. Malaikat Jibril telah dipilih dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan, karena wahyu yang sebenarnya seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dipikir itu memang mungkin malaikat Jibril yang mendapat langsung perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah dia telah mengambil itu salah bayangnya itu benar-benar pemikiran yang sangat luar biasa salahnya. Yang kedua yaitu Syiah Kaisaniyah, berdoktrin tidak mempercayai adanya ruh Tuhan di dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tapi meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Yang selanjutnya Syiah imannya, yaitu Syiah yang mempercayai kepada imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya. Yang keempat Syiah Ismailiyah mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai dari Ali bin Abi Thalib, Yazid, Ismail bin Ja'far as-Sadiq yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Yang kelima, Syiah Zaidiyah tidak mengkafirkan ketiga khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib, walau berkeyakinan Ali bin Abi Thalib lebih mulia, dan berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar apabila mati sebelum bertaubat maka akan kekal di dalam neraka. Yang keenam, Syiah Khurasaniyah suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Bagi mereka malaikat adalah mubalihnya, syaitan adalah musuhnya, sembahyang adalah mengikutinya, haji adalah ziarah kepada imam-imamnya. Orang yang tidak yang sudah mengetahui segala-galanya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain.
Ya, dia cari aman dong, dia cari enaknya saja. Nah, sebenarnya untuk apa ini, Syiah itu pemikiran yang sangat-sangat apa ini, melenceng banget itu akibat propaganda dari Ibn Sabah, Abdullah bin Sabah. Itu dia itu seorang pendeta Yahudi, tidak suka dengan agama Islam dan dia ingin melanjutkan Islam. Tapi dia melakukan propagandanya yaitu dengan pura-pura masuk Islam dan dia menyebarkan doktrin yang salah untuk membuat perbedaan di dalam umat Islam. Yang ketiga adalah Murji'ah. Disebut Murji'ah karena mereka menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij sampai pada perhitungan di akhirat nanti. Mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Murji'ah ini menangguhkan, dia tidak menghukumi orang yang perlu yang menerima tahkim itu ulama ataupun orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib itu juga orang yang benar-benar taat, dan Khawarij sebagai golongan yang salah itu Murji'ah ini tidak berani, dia mengajukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti perhitungan di yaumul akhirah. STT Murji'ah dan Tannya. Yang pertama, Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum sesuai besarnya dosa yang dilakukan dan ada kemungkinan Tuhan mengampuni dosanya. Juga dimungkinkan pelaku dosa besar tersebut bertaubat, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditangguhkan kepada putusan Allah di akhirat kelak. Kedua, Murji'ah ekstrim. Yang pertama, rajahnya orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir, karena iman dan kufur berada di dalam hati. Apabila mati tetap menyandang derajat mukmin yang sempurna. Yang kedua, As-Saliyah, yaitu berdoktrin iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu kepada Tuhan. Sembahyang bukan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Yang ketiga, al-Jinusiyah, melakukan maksiat tidak merusak iman seseorang dan perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik. Yang keempat, al-Hasaniyah, jika seorang mengatakan saya tidak tahu, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan daging, tetapi saya tidak tahu apakah berarti yang dilakukan itu adalah kambing ini. Saya tahu Tuhan mewajibkan naik ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain. Orang yang demikian tetap mukmin dan tidak kafir. Ini pendapat sekjen keempat ini sungguh juga aneh itu. Sudah jelas kan apa yang di Mekah itu menjadi kiblat orang Islam satu dunia. Kalau dia masih berpikiran seperti itu, berarti kabar di sekitar kita yang dibuat untuk mengasih itu juga boleh dilakukan untuk menunaikan ibadah haji. Ini sungguh orang itu enaknya sendiri aja nih pendapatnya. Jadi aliran Jabariyah, menurut aliran Jabariyah, manusia itu memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kekuatan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah dari Allah SWT. Meskipun manusia yang terpaksa menghadapi Allah, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahatnya dilakukannya. Manusia seperti buih yang mengikuti arah angin yang meniupnya. Aliran Jabariyah ini orangnya pasrah. Dia itu menganggap bahwa manusia melakukan kebaikan, lalu keburukan itu juga sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu sudah pasrah. Dia melakukan dosa besar, contohnya musyrik, zina, dan lain-lain itu
mereka menganggap bahwa ya itulah yang dikatakan Tuhan kepada saya, yang ditentukan Tuhan oleh saya. Padahal apa, manusia diberi akal, jadi bisa untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak, apa yang salah. Nah, aliran Jabariyah ini akan berkebalikan dengan aliran Qadariyah yang berdoktrin manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan sesuatu perbuatan, sehingga aliran ini dinamakan free will and free act. Di aliran Qadariyah ini manusia bebas untuk menjawab apa, memilih ingin melakukan apa, ingin bertindak seperti apa. Karena apa? Menurut Qadariyah ini manusia itu sudah diberi kekuatan dan daya oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan suatu kebaikan atau keburukan dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kelaknya di akhirat. Manusia bukanlah majbur atau dipaksa oleh Allah, tetapi memiliki kudrah, memiliki kekuatan untuk mewujudkan suatu perbuatan. Dan manusia itu memiliki kemampuan untuk memilih perbuatan baik atau buruk ini. Kekuatan ini mutlak milik manusia. Aliran Mu'tazilah menamai dirinya sebagai ahli tauhid atau ahli adil, ahli tauhid atau ahli keadilan. Pokok ajarannya dituangkan dalam Al-Usul Al-Khamsah, 5 ajaran dasar. Yang pertama tauhid, yang isinya mengingkari sifat-sifat Allah, karena menurut mereka sifat Allah itu tidak lain dari dirinya sendiri. Dan Al-Quran menurutnya adalah makhluk atau baru, karena mereka berpendapat bahwa Al-Quran yang dibukukan yang termaktub dalam satu mushaf itu adalah baru buatan manusia. Yang asli itu adalah adanya Al-Quran ada di laut di langit. Dan Allah yang kira kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera, karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Yang kedua, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tidak menghindari keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya dan hanya menguasai kebaikan. Allah akan memberi balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Manusia memiliki akal untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum berbuat. Perbuatan manusia murni dari manusia itu sendiri, karena Allah tidak mencampur tangan dalam perbuatan manusia. Dalam Mu'tazilah ini benar-benar Allah itu berlepas tangan, dan perbuatan yang diambil oleh manusia itu yang murni dari perbuatan manusia itu sendiri. Yang ketiga, janji dan ancaman. Allah tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang yang orang muslim berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Yang keempat, posisi di antara dua posisi atau al-manzilatun bainal manzilatain. Muslim yang melakukan dosa besar tetap tergolong mukmin, juga bukan kafir, melainkan menjadi orang fasik. Nah, kefasikan inilah yang merupakan tempat sendiri antara kufur dan iman. Jadi dia ada di tengah-tengahnya antara kufur dan iman. Maka dari itu dia menamai ajarannya itu dengan al-manzilatun bainal manzilatain, itu posisi di antara dua posisi. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Pada perkembangannya, amar ma'ruf nahi munkar ini digunakan untuk memaksa kepada daya yang tidak sesuai dengan Mu'tazilah untuk menerimanya, khususnya tentang kemakhlukan Al-Quran. Karena menurut Mu'tazilah, Al-Quran ini makhluk, Al-Quran ini baru, dan jika tidak mengakui akan dipenjara, disiksa, bahkan sampai ada yang meninggal. Yang ketujuh, aliran Asy'ariyah. Aliran teologinya disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini banyak pengikutnya dari seluruh penjuru dunia, karena pemikiran ini dinilai logis, terus tidak radikal. Pokok-pokok ajarannya yaitu sifat Tuhan. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan sifat Allah sendiri, namun sama seperti
sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya Allah itu memiliki sifat-sifatnya sendiri, tetapi sifat Allah itu tidak bisa disamakan oleh sifat makhluk. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya ciptaannya. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi manusia berkuasa karena memperoleh sesuatu dari Allah. Jadi Allah itu menciptakan manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi manusia berkuasa karena memperoleh dari Allah. Jelas ya? Bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah. Allah itu sudah memberi kekuasaan, memberi kuasa kepada manusia untuk memilih kebaikan atau keburukan. Keadilan Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Melihat Tuhan di akhirat, Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hamba-hambanya yang soleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Adapun tentang bagaimana caranya penghuni surga melihat Tuhan, maka diserahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau di dunia kan tidak bisa ya, hanya manusia pilihan Allah. Ketika ditanyai juga, ketika Nabi Muhammad SAW beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanyai bagaimana bentuk Allah, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Salah satu nikmat nanti yang diperoleh manusia-manusia yang sudah masuk ke dalam surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana caranya Allah akan itu hanya Allah yang tahu. Poin selanjutnya, besar-besar orang mukmin yang melakukan besar-besar dihukumi fasik. Terserah kepada Tuhan apakah akan diampuni dan masuk surga ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian bermasuk surga. Semua itu terserah Tuhan. Dan yang terakhir yaitu Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah ini ada dua. Yang pertama Maturidiyah samatan. Dengan doktrin kewajiban mengetahui Tuhan, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, dan kewajiban itu berasal dari Tuhan sendiri. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Akal sanggup mengetahui suatu kebaikan dan keburukan, namun kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui syarat karena akal semata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban agama, seperti yang mengeluarkan perintah agama hanya Tuhan sendiri. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Perbuatan Tuhan mengandung hikmah dan perintah sembarangan, tapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan. Yang kedua yaitu Maturidiyah Bukhara. Berdoktrin akal dan wahyu, mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruk dapat diketahui melalui akal. Sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk yang dapat diketahui melalui wahyu. Sifat-sifat Tuhan memiliki sifat yang kekal, melekat pada zatnya, bukan melalui kekekalan sifatnya. Yang sifat-sifat itu kekal melekat pada zatnya Allah, tetapi sifat itu tidak kekal pada sifat itu sendiri. Yang ketiga, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran kekal tidak diciptakan, dan yang tersusun dalam surah yang memiliki awal dan akhir jumlah dan demikian bukanlah kalau Allah secara hakikat, tetapi hanya dalam bentuk kiasan. Perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Kemudian ancaman kelak dosa besar, maka tetap sebagai mukmin dan balasannya bergantung pada apa yang dilakukan di dunia. Jika meninggal sebelum bertaubat, keputusannya akan diserahkan penuh pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam mengenai akal dan wahyu. Ketahuilah, ajarannya akal dapat mengetahui garis-garis besarnya, baik dan buruk, dan perinciannya diperoleh melalui wahyu. Asy'ariyah berpendapat memiliki ajaran
yang menentukan baik buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan beramar ma'ruf nahi munkar adalah wahyu dan akal tidak berjalan di dalamnya. Mohon maaf, saya ulangi, Asyariah yaitu yang menentukan baik buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan beramar ma'ruf nahi munkar adalah wahyu dan akal tidak berjalan di dalamnya. Maturidiyah, Abu Mansur berpendapat akal dapat mengetahui baik buruk serta kewajiban terhadap Tuhan, akan tetapi yang menetapkan adalah wahyu. Tetapi Al-Ghazali berpendapat bahwa semua pengetahuan dapat siapa akal dan kewajiban tidak melalui wahyu. Iman dan kufur, Khawarij, semua yang menerima taklim adalah kafir. Murji'ah, apapun yang dilakukan tidak mempengaruhi iman sekalipun berbuat dosa. Mu'tazilah, pelaku dosa tetap dikatakan sebagai fasik, bukan kafir, juga bukan mukmin secara mutlak. Manusia dikatakan kafir ketika tidak ada unsur iman tidak dimiliki. Asy'ariyah, perbuatan manusia dapat dijadikan iman dan kekuatan atau lemah. Nah, perbuatan manusia, Jabariyah, berpendapat manusia dalam perbuatannya adalah majbur, terpaksa atas ketentuan Tuhan. Mu'tazilah, manusia sendiri yang menentukan perbuatannya. Manusia tidak dikendalikan tetapi memilih, dan Tuhan tidak terlibat dalam mewujudkan perbuatan manusia. Asy'ariyah, perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan yang mencakup perbuatan gerakan refleks dalam perbuatan manusia. Maturidiyah, sama-sama berpendapat perbuatan Tuhan hanyalah yang berhubungan dengan hal baik. Bukhari berpendapat Tuhan tidak mempunyai kewajiban, namun Tuhan pasti menepati janjinya. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah, kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Manusia bebas menentukan perbuatannya dan Tuhan memberikan imbalan pahala atau siksa yang sesuai dengan ajarannya. Asy'ariyah, Allah memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak menunjuk pada siapapun karena Allah kan kuasa. Dan manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak, dan Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam ini termasuk perbuatan baik atau buruk. Baik, kita sudah berada pada penghujung pembahasan materi. Pada pelajaran ini yang terpenting itu satu, ketika kita memiliki pemikiran sendiri, kita memiliki keyakinan sendiri dalam menjalankan perintah Allah, itu ketika berbeda dengan orang lain, maka kita tidak boleh menyalahkan, karena perbedaan di antara umat Rasulullah adalah rahmat. Sebaik dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan perbedaan pendapat itu kalangan ulama itu wajar. Jadi kalau sampai terjadi pertumpahan darah hanya karena perbedaan pendapat itu memalukan, karena silaturahminya itu perbedaan itu memang tetap ada dan akan tetap ada sampai kapanpun. Ingat, pada akhir zaman nanti umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu golongan yang selamat. Wallahu a'lam. Tapi mereka berpendapat, para ulama berpendapat bahwa satu golongan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selamat dan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan para nabi dan aulia, para nabi, para rasul, aulia, semua pembesar agama Islam, dan kita juga bisa merasakan nikmatnya Allah, kita bisa melihat Allah di surga nanti dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.